atau Likert namanya ya. Contoh, misalnya Anda membuatkan nilai 1 sampai 5 nanti jawabannya. Setuju, tidak setuju, sangat setuju, atau tidak sangat setuju dan seterusnya, netral misalnya gitu kan. Nah, seperti itu ya. Itu namanya adalah jawaban berbentuk skala. Jadi bukan jawaban apa namanya? Bukan jawaban ya tidak atau pertanyaan terbuka, tetapi dia jawabannya adalah berdasarkan nilai urutan dari yang paling buruk sampai yang paling baik. Kira-kira seperti itu ya. Nah, itu dia ya tiga pertanyaan. Kemudian syarat-syarat data yang baik. Untuk menghasilkan informasi dibutuhkan syarat-syarat data yang baik, antara lain adalah akurat atau objektif, yaitu data yang dikumpulkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Artinya, ya data itu harus sesuai dengan apa yang di lapangan, tidak boleh direkayasa, itu maksudnya. Jadi akurat atau objektif. Syarat yang kedua adalah syarat tepat waktu atau up to date, terutama digunakan pada saat kontrol atau pengendalian. Di sini maksudnya adalah ketika kita membutuhkan data itu, maka data itu adalah berlaku pada saat waktu yang kita butuhkan. Karena ada waktu yang kadaluarsa masanya gitu ya. Kan bisa kadaluarsa masanya. Contoh misalnya kalau kita survei penggunaan IT misalnya. Kalau Anda survei orang zaman dahulu yang sudah umur 50-60-an ke atas, dia nggak ada dulu IT-an itu. Jadi sudah kadaluarsa bagi dia itu kan gitu ya. Nah pertanyaannya itu belum ada kira-kira begitu. Begitu ya. Nah, bagaimana Bapak waktu masih muda apakah menggunakan IT? Ya nggak ada kalau umur 60-an kan begitu ya. Nah, itu maksudnya. Oke. Nah, kemudian kesalahan baku harus kecil sehingga mempunyai ketelitian yang tinggi. Ya, ini nanti ada hitungannya ya. Kesalahan baku itu harus kecil. Kemudian relevan yaitu harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ya kan? Relevan. Jadi data itu harus relevan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ya. Kemudian representatif yaitu data yang diambil dengan cara sampel dapat mewakili populasinya. Kemarin sudah saya beritahukan juga ya. Jadi sampel itu harus representatif, artinya kalau saya tunjuk si A sebagai perwakilan dari mahasiswa Resiskom yang ngambil statistik, itu karena saya percaya atau saya yakini dia itu sangat representatif atau bisa mewakili seluruh mahasiswa di mata kuliah saya. Contoh seperti itu ya. Kemudian macam-macam cara penyelidikan statistik ya. Yang pertama ada sensus. Sensus adalah cara penyelidikan dengan meneliti seluruh objek. Ini juga sudah ada dulu ya yang kemarin ya, pertemuan yang lalu ya. Jadi sensus itu harus semua objeknya diteliti, harus semua dilibatkan. Jadi kalau penduduk Indonesia ada 280 juta, harus semua 280 juta. Makanya disebut sensus penduduk. Kan begitu ya? Nah, seperti itu. Tapi kalau kita hanya melakukan sebagian atau membutuhkan sebagian, maka disebut sampling. Tetapi yang sampling ini harus bisa mewakili atau representatif. Kan begitu tadi ya? Jadi sampling adalah cara menyelidiki dengan mengambil sebagian atau sampel saja dari populasi untuk diteliti, kan? Sampling berkaitan dengan pekerjaan yang mempunyai kriteria tinggi. Ya. Kemudian cara mengadakan sampling. Nah, ini dia. Ini sangat penting. Sampling itu ada caranya, bukan asal tunjuk orang. Oh, kamu mewakili ya, oh kamu mewakili ya, nggak bisa. Ada caranya ya. Sampling harus dilakukan secara benar dan mengikuti cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah agar kesimpulannya dapat representatif. Artinya karakteristik dari populasi hendaknya tercermin. Karakteristik artinya adalah ciri-ciri, sifat-sifat, kelakuan, tingkah laku dari populasi yang ada itu harus bisa dicerminkan pada sampel yang diambil. Misalnya hanya 10 orang, 20 orang ya. Nah, seperti itu. Sedangkan tujuan sampel adalah membuat kesimpulan mengenai populasi. Jadi tujuan dari sampel itu setelah diambil sampelnya, nanti akan menggambarkan, kira-kira begitu ya, menggambarkan dari apa yang terjadi atau apa yang sedang ada di dalam populasi itu atau parameter itu. Seperti itu ya. Jadi berdasarkan dari nilai sampel tadi. Ya. Ada dua cara mengadakan sampling, yaitu random sampling. Random sampling yaitu pengambilan secara acak di mana anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Nah, makanya disebut random. Random itu berarti tidak dipilih-pilih atau tidak berat sebelah. Pokoknya ambil secara random. Ya kan? Ambil secara acak. Berarti siapapun bisa saja terambil, kira-kira begitu ya.
Jadi ini mengambil secara acak dari populasi yang ada mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel dan memperoleh hasil yang memuaskan bila populasi sama jenis. Contoh, ada 5 mahasiswa. Jika diambil 3 mahasiswa untuk mewakili dalam mengikuti ke seminar kewirausahaan, maka beberapa pilihan terjadi adalah dengan menggunakan rumus kombinasi. Masih ingat ya? Rumus kombinasi K sama dengan N faktorial per N kecil faktorial kali buka kurung N besar kurang N kecil faktorial. Nah, itu adalah rumus kombinasinya. Jadi banyaknya kombinasi atau K sama dengan, kan gitu ya. N itu adalah banyaknya populasi. Tadi populasi sudah ya, populasi itu seluruhnya. Penduduk Indonesia 280 juta, berarti N besarnya adalah, atau populasinya adalah 280. Kalau yang kita ambil hanya 10.000, berarti N kecilnya, hanya sampelnya adalah 10.000. Itu contohnya ya. Nah, jadi seperti itu rumusnya. Contoh di sini, tadi ada 5 mahasiswa diambil 3. Berarti 5 faktorial per 3 faktorial dikali 5 kurang 3 faktorial. Ini bukan 543 ya, ini harusnya 5 dikali 4 dikali 3 yang ini ya. 5 dikali 4 dikali 3. Gitu ya. Nah, 5 dikali 4 dikali 3. Sehingga 3 faktorial ini habis, atau ini bisa lunas ya, lunas istilahnya ya, habis. Sehingga 5 kali 4, 20 dibagi 2, dapat 10 ya. Artinya, dari 3 mahasiswa itu yang mungkin dari 5 mahasiswa itu kalau diambil 3, maka yang mungkin terjadi pilihan itu ada sebanyak 10 pilihan ya. Kemudian selain daripada random sampling, ada cara lain lagi, ada 2 cara. Yang pertama adalah stratified random sampling. Populasi diklasifikasikan menurut kegiatannya sehingga mengambil sampel berdasarkan tingkatannya. Jadi kegiatannya dulu ditentukan sehingga kita bisa nanti mengambil sampel berdasarkan tingkatannya ya, seperti itu. Contoh, diketahui populasi mahasiswa Polinema jurusan administrasi niaga menurut tingkatan kelas yang terdiri dari kelas 1 sebanyak 250 mahasiswa, kelas 2 sebanyak 220 mahasiswa, kelas 3 sebanyak 270 mahasiswa. Jika diambil 10% untuk dijadikan sampel dari totalnya maksudnya, dengan menggunakan stratified sample random sampling, maka pembagiannya adalah kelas 1 adalah 10% kali 250 berarti 25 mahasiswa, ya kan? 10% dari 220 adalah 22 mahasiswa. Kelas ketiga adalah 10% dari 270 adalah 27 mahasiswa. Inilah yang dimaksud dengan stratified, berdasarkan kelompok atau tingkatannya. Jadi ada namanya porsi-porsinya, ya kan? Kalau semakin besar porsinya, jumlah kelompok itu, maka semakin besar porsi yang akan ikut sebagai sampel, gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada namanya systematic random sampling. Anggota sampel yang pertama diambil secara random, sedangkan anggota lain diambil secara sistematik. Jadi anggota sampel yang pertama diambil random, setelah itu baru dilakukan secara sistematik. Ya, kita lihat di sini. Ada populasi misalnya N 100 anggota, misalkan X1 sampai X100. Jika diambil jika diambil 25% maksud saya dari seluruh total data, berarti yang diambil nanti kan 25% kali 100 atau 25 anggota atau 25 orang. Sehingga dapat dihitung jarak intervalnya N atau populasi dibagi N atau sampel. Berarti 100 dibagi 25 atau 4. Jadi jaraknya nanti bisa dibuat 4. Kira-kira begitu. Jadi jika anggota pertama diambil secara acak X3, maka anggota yang lain adalah berarti tambah 4. Langkah 4. Karena tadi X100 per 25 tadi adalah 4. 4 jaraknya, intervalnya. Maka 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Kira-kira begitu loncatannya ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada non-random sampling. Non-random sampling adalah sampel diambil secara sengaja dengan syarat sampel yang diambil mewakili di mana penelitian sudah mengetahui karakteristik dari sampel yang diambil untuk mewakili populasi. Non-random berarti tidak random kan itu ya. Jadi sampel diambil secara sengaja. Anda bisa memilih tetapi dengan syarat, ada syaratnya. Sampel yang diambil memang mewakili, ya kan? Mewakili di mana peneliti sudah mengetahui karakteristik dari sampel tersebut. Seperti itu. Oh, saya mau misalnya begini. Dari kalian ada 40 orang misalnya. Saya mau ambil 5.
saya sudah tahu karakter masing-masing gitu kan, atau ciri-ciri atau karakteristik dari ke 30 atau 40 mahasiswa di kelas saya. Saya ambil 5, saya tunjuk aja orangnya. Karena saya sudah tahu kualitas kira-kira begitu ya. Seperti itu contohnya. Itu ya, itu yang dimaksud dengan non-random sampling. Misalnya diambil 2 anggota sampel untuk mewakili dalam debat bahasa Inggris. Tentunya yang diambil adalah yang mempunyai kemampuan yang bagus atau yang baik gitu ya. Nah, ini contoh latihannya ya. Latihannya. Kemudian kita lanjut ke penyajian data. Ini yang harus lumayan Anda harus pelajari. Langsung saja saya ke isinya ya. Maksud dari penyajian data adalah agar mudah dipahami dan dibaca bagi orang yang membutuhkan data tersebut. Artinya gini, kalau penelitian itu sudah Anda lakukan, sajikanlah itu supaya orang yang membutuhkan penelitian Anda melihat data itu, oh membacanya mudah, begitu ya, dipahami mudah, begitu. Penyajian data dalam tabel ya, seperti ini. Penyajian data dalam tabel atau daftar terdiri atas. Yang pertama, ya, jadi syarat tabel dulu. Syarat tabel antara lain ada nomor tabel jika tabel lebih dari 1, ya kan? Misalnya tabel, kalau kita di sini misalnya kalau tabelnya itu ada di bab 2, tabel 2.1, berarti artinya tabel 2.1 adalah tabel pada bab 2 tapi nomor tabelnya nomor 1 atau pertama dapat dari atas, kan gitu. Jadi kalau disebutkan tabel 3.3, coba sebutkan, definisikan itu. Tabel 3.3 itu artinya apa? Risnai, ketuaan. Paham nggak yang saya jelaskan tadi? Ini kita sudah maghrib loh, cepat. Ini sedikit lagi nih. Risnai? Nggak ada orangnya. Tabel 3.3 artinya apa? Ada yang tahu? Tadi kan sudah saya jelaskan. Kalau di Siskom ya, kalau di Siskom tadi tabel 1.1, tabel 2.2, tabel 3.4, tabel 3.10. Jadi nomor tabel yang pertama dapat itu menyatakan di bab berapa dia. Baru nomor yang kedua setelah titik itu, misalnya tabel 3.5. Tabel 3 artinya adalah di bab 3. Titik 5 artinya tabel itu adalah tabel kelima di bab 3 itu. Paham ya? Jadi jangan nanti sampai enggak benar. Kemudian ada judul kolom. Kalau misalnya dia berkolom ya, seperti itu. Kemudian ada namanya judul baris. Kalau misalnya dia ada namanya tabel cross. Ada kolomnya, ada barisnya, itu maksudnya. Tabel cross atau crossing table ya. Kemudian ada badan table. Nah, ini badan table itu pasti bagian atau isinya atau angka-angka atau isi dari tabelnya kira-kira begitu. Kemudian ada catatan jika perlu di bawah. Misalnya sebagai sumber dari buku ini, itu ada ya, seperti itu. Ingat ya. Jadi jangan nanti Anda oh kami tidak diajarkan begitu, nanti buat begitu enggak bisa gitu. Ya kan? Nah, kacau. Salah sendiri ya. Ingat ya. Kemudian macam-macam table. Macam-macam table ada 2, yaitu menurut bidangnya. Yang pertama adalah general purpose table atau penyajian data dalam table yang isi penjelasannya lengkap. Misalnya laporan sensus, ya kan? Kemudian special purpose table. Penyajian data dalam table yang isi penjelasannya satu aspek saja, hanya satu saja. Misalnya tentang IPK mahasiswa, tabel harga gula. Kalau tadi sensus penduduk kan jumlah penduduk, jumlah jumlah laki-laki, jumlah perempuan, jumlah anak-anak, pekerjaannya, ekonominya, penghasilannya, kan itu kalau sensus jadi lengkap. Tapi itu namanya general purpose table ya. Kalau sekarang special purpose table hanya satu hal ya, yang mengulas atau menjelaskan satu hal. Kemudian menurut klasifikasinya, tabel satu arah, yaitu tabel yang memuat satu aspek saja. Misalnya produksi harga. Jadi di sini nanti, misalnya di sini ya, tabel 1. Kenapa tidak ada dibuat di sini 1.1? Karena kita tidak berbab-bab ya. Nanti kalau Anda deskripsi baru bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai bab 6. Nah, ini misalnya tabel 1. Produksi sepatu di perusahaan Kenanga tahun 2007 sampai 2011 dalam unit. Nah, kan ini kan. Ini hanya ada kolomnya gitu ya.
kolom tahun, kolom produksi. 2007 itu 100. Nah, ini baru berpasangan. Ini baris ini berpasangan. Artinya 2007, tahun 2007 produksinya 100. Demikian seterusnya. Nah, ini ada sumber dari perusahaan kenanga. Contoh seperti itu ya. Nah, ini namanya adalah tabel satu arah, ya. Jadi hanya satu kasus, hanya berisi satu hal. Misalnya produksi harga tadi ya, produksi dengan tahun, kira-kira seperti itu ya. Kemudian tabel dua arah atau lebih yaitu tabel yang memuat dua aspek hal. Contoh, kita lihat di sini tabel 2. Jumlah karyawan di perusahaan Elbra tahun 2010 menurut jenis kelamin dan golongannya, kan gitu ya. Nah, seperti ini. Perhatikan ada 2 ya. Jadi golongan, jenis kelamin. Nah, jadi ada 2 nih, golongan, jenis kelamin. Jenis kelamin itu dibagi 2 lagi, tapi ini tetap dianggap satu karena jenis kelamin saja sebagai faktor variabelnya, kan begitu ya. Seperti itu. Ini juga dihitung per baris, misalnya golongan 1 laki-laki ada 10, golongan 1 yang wanita ada 5. Berarti total dari golongan 1 ada 15 orang. Begitu ya cara membacanya. Golongan 4 untuk yang laki-laki ada 5. Golongan 4 untuk yang wanita ada 2. Berarti golongan 4 totalnya adalah 7 orang. Nah, kira-kira begitu cara membacanya ya. Sumbernya adalah dari perusahaan Elbra. Kira-kira seperti itu. Kemudian penyajian data dalam grafik. Nah, ini ya. Jadi dalam bentuk grafik atau diagram menunjukkan secara visual data yang sudah dalam bentuk angka. Jadi grafik atau diagram itu menunjukkan secara visual. Visual itu artinya dapat dipandang oleh mata dan bisa diartikan secara visual. Jadi dimensi visual ya, seperti itu. Kita lihat di sini syarat grafik, yaitu nomor grafik harus ada, ya kan? Jika grafik lebih dari 1, ya kan? Nah, misalnya grafik 1, grafik 2, judul grafik harus ada, ya, sama seperti tabel tadi. Sumber absis, sumbu absis maksud saya, sumbu absis, tahu absis ya? Tahu absis? Apa itu absis? Sumbu absis itu sumbu apa? Sumbu X. Sumbu absis adalah sumbu X, yaitu memuat data kualitatif. Kualitatif artinya adalah yang bersifat kualitas, mutu, ya kan? Mutu, yang bersifat mutu. Jadi di sini atau berupa keterangan juga ya. Kemudian sumbu ordinat, sumbu Y, yang memuat data yang berupa angka atau frekuensi. Biasanya sumbu Y itu adalah total jumlah angka besarnya berapa gitu kan. Contoh umur anak 5 tahun di Indonesia, itu berarti sumbu X-nya 5. Berapa jumlahnya tahun atau tahun 2021 misalnya. Oh ternyata sumbu Y-nya adalah menunjukkan 1 juta, contoh seperti itu. Berarti jumlah anak umur 5 tahun di Indonesia sekarang adalah 1 juta. Seperti itu ya. Jadi itu digambarkan dengan menggunakan mempertemukan titik-titik tersebut, ya, absis dan ordinatnya. Kemudian macam-macam grafik, ya kan? Oh, ini ada catatan ya, tentunya keterangan dari mana sumber dari grafik tersebut ya. Kemudian ini macam-macam grafik, ada grafik batang, ya, berupa gambar-gambar dalam bentuk batang. Udah belajar ya, waktu SMA ya. Nah ini contohnya ini, nah, ini ya. Ini contoh grafik batang ya. Grafik 1, produksi sepatu di perusahaan Kenanga dari 2007-2011. Tadi diterjemahkan 2007 yang tadi yang di atas maksud saya diterjemahkan menjadi dalam bentuk diagram batang. Jadi 2007 ada 100. Nah, jadi ditarik ke atas, dipertemukan gitu ya. Demikian juga seterusnya ya. Nah, sumber dari perusahaan Kenanga. Kemudian ada dalam bentuk garis. Dalam bentuk garis ini hanya mempertemukan tapi hanya titik, nanti baru dihubungkan titik-titik tersebut menjadi sebuah garis patah-patah. Itulah yang dimaksud dengan grafik garis ya. Jadi sama saja. Itu contoh seperti ini ya. Ini titik, saya buat di sini titik, saya buat di sini titik, saya buat di sini titik, saya buat titik, saya buat titik di puncaknya ini. Maka saya tarik dia, saya tarik sehingga itulah gambar garis ini, grafik garis ini ya, seperti itu.
Kemudian grafik lingkaran, yaitu penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran, yaitu pakai persentase. Tahu Anda ya, lingkaran itu berarti 36%, 360 derajat, betul ya? 360 derajat. Jadi dari situ nanti. Nah, dari situ digunakanlah bagaimana menggambarkan diagram lingkaran itu berdasarkan besaran-besaran itu dipresentasikan dengan derajatnya. Ya, seperti itu. Nah, di sini contoh kita lihat ya. Contoh, kalau misalnya kita buat ini 37,5%, berarti kalau saya mau tarik ini, kira-kira berapa derajat ini? Kalikan aja 37,5 per 100 kali 360 derajat. Berarti inilah besar derajatnya ini, besar sudutnya ini. Ya, jadi bukan asal tarik begitu. Ya, bukan asal tarik, oh pokoknya saya tuliskan 37. Nah, nanti kalau Anda buat lebih kecil dia daripada misalnya yang 31 kan aneh kelihatannya. Jadi harus dibuat dalam bentuk persentase, diperhitungkan dengan besaran 360 derajat karena satu lingkaran penuh 360 derajat ya. Seperti itu. Bisa ya? Nah, misalnya kalau 10% berarti berapa derajat nanti Anda ambil itu sudut pusatnya, bagian yang 10%-nya. Berarti 360 kali atau 10 per 100 kali 360. Kan begitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Berarti dapatnya adalah 36 derajat. Buatlah sudutnya itu 36 derajat, misalnya seperti ini ya. Misalnya ini contohnya 36 derajat. Itu 10% ya. Seperti itu ya cara pengambilannya. Nah, ini sudah latihan lagi nih. Kira-kira ada yang mau ditanya enggak? Sudah latihan nih. Nanti latihan Anda kerjakan di rumah ya. Oke? Bisa? Ya, Pak. Oke, nanti Anda kerjakan di rumah. Kemudian dari latihan ini nanti akan ada saya keluarkan soalnya. Dari latihan 1, latihan 2 tadi kan ada kan? Akan saya keluarkan soalnya, tapi saya modifikasi sedikit ya. Dan apa yang sudah saya sebutkan tadi, diingat ya. Misalnya contoh menentukan diagram batang, membuat diagram garis, membuat diagram lingkaran, ya kan? Kalau nggak tahu, bahaya. Anda mau mengerjakan skripsi nanti atau tugas-tugas bagaimana, gitu ya? Seperti itu ya. Oke, itu saja. Ada yang mau ditanya? Berarti ini pertemuan kita terakhir ya. Ada pertanyaan ke? Sebelum saya buatkan ini absensi dulu ya. Presensi untuk, ya silakan. Sila. Ada nak tanya tuh? Kenapa mati-mati suaranya? Putus-putus. Suaranya putus-putus. Yang betul sedikit lah. Ayo. Apa suaranya putus-putus? Sila. Ini saya lagi mau buat ini presensi kita ya. Ayo dong. Ada yang mau ditanya? Ada ya. Oke. Sebentar, kalau begitu. Ini saya tinggal selesaikan ini. Ya. Ada pertanyaan? Ini ya, saya sudah selesai buatkan presensinya.
Kalau tidak ada, kita isi presensi.